sampahnya kalau Bapak Ibu lihat di Alak itu menumpuk tinggi seperti gunung ya. Nanti ke depan hanya tinggal 15% saja, macam kayak yang tidak bisa diolah di kecamatan, macam sendal karet, botol kaca, kain. Yang sisa-sisa seperti itu yang dibawa ke Alak, kita proses di Alak dengan mesin yang lebih canggih. Itu roadmap kita. Bapak Ibu nanti kalau roadmap ini sudah ada, sudah jadi semua harus tertib. Nanti kalau masih ada yang buang sampah sembarangan, ada hukumannya. Ada hukumannya. Tapi nanti setelah roadmap jadi, kemarin ada yang bilang, Pak Wali, tapi kan tempat sampahnya belum ada. Iya, saya kan tidak bilang sekarang. Kan kalau hukuman itu harus ada perwalinya. Ada perwalinya, roadmapnya jadi dulu, tempat sampahnya ada, kita jalankan aturannya. Kalau nanti sudah di bulan depan, 2 bulan lagi sudah clear semua, yang masih buang sampah sembarangan kami tangkap. Hukumannya 1, dia harus kerja sosial 2 kali dalam 1 minggu, ikut trek kebersihan, dia keliling Kota Kupang. Kami kasih pakai rompi tulis pembuang sampah sembarangan, naik trek ikut pilih sampah, ya kan? Biar dia rasa itu tenaga kebersihan itu kasihan. Mereka yang buang-buang itu mereka harus keliling angkut. Mereka pagi malam saya WA, ada di sini, ini ada tumpukan sampah, mereka harus jalan, kasihan. Insentifnya nanti kami tambah buat petugas kebersihan ini. Tapi tetap kalau Bapak Ibu buang sembarang, tidak mulai dari kesadaran diri sendiri, kasihan mereka. Mau saya tambah insentifnya berapa banyak pun, mereka pasti kelelahan. Jadi nanti kalau masih ada yang buang sembarang, kami suruh 2 kali 1 minggu naik di trek, ikut keliling. Kalau masih lagi kami tambah 4 kali 1 minggu, ikut kasih bersih gereja, masjid, pura. Pokoknya hukumannya ditambah. Masih lagi ada denda. Dendanya mulai dari 50.000 sampai 250.000 tergantung pelanggarannya. Selama ini saya cek perwalinya itu ada, tapi dendanya itu sampai 50 juta. Kalau 50 juta itu tidak masuk akal. Ya toh, orang bilang kamu penjara saya daripada saya bayar 50 juta. Mana bisa? Kita daratkan hukumannya. Sekarang hukumannya bisa masuk akal. Kalau sudah keliling kerja sosial masih terus buang sampah, dendanya berlaku. Bisa sampai 250.000. Ada lagi hukuman-hukuman lain yang nanti kami buat. Nanti kami MOU kerjasama dengan Pak Kapolresta, Pak Dandim. Kalau begitu nanti ditangkap, dibawa, dikasih hukuman. Bahkan fotonya kita posting di media sosial biar ada hukuman sanksi sosial. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Intinya kita lakukan ini untuk anak cucu kita. Bapak Ibu pasti ingin lihat anak-anak ini, anak-anak kuliah ini bisa bermain di taman, bekerja bersama, kerja tugas, bercengkrama, bercanda gurau, taman-taman ini bersih. Lakukanlah untuk anak cucu kita. Mindset kita, bumi ini bukan hanya warisan dari nenek moyang dan leluhur kita, bukan itu saja, tapi bumi ini pinjaman dari anak cucu kita. Jadi bukan warisan saja, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Anak cucu kita meminjamkan bumi ini kepada kita. Kita jaga supaya suatu saat mereka minta lagi pinjaman ini, kita kasih kembali kepada mereka. Jadi pola pikir kita harus kalau kita hanya merasa ini warisan, bukan pinjaman dari anak cucu kita, kita suka-suka. Tapi ada anak cucu kita yang nanti akan menikmati indahnya Kota Kupang. Intinya itu kita bekerja sama, pakai hati, lakukan ini untuk anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian, kemajuan peradaban dari sebuah daerah itu bukan hanya soal gedung yang bagus, jalan yang modern, bukan. Tapi kemajuan peradaban itu tergantung dari karakter penghuninya. Kemajuan peradaban itu yang dinilai karakter penghuninya. Bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain di dalam daerah itu. Bagaimana mereka menghargai perbedaan, toleransi antar umat beragama. Disitulah peradaban daerah itu bisa dibilang maju. Oleh karenanya, saya berharap jadikanlah rumah Kota Kupang ini rumah bersama yang bersih, indah, nyaman untuk kita tinggali dan kita banggakan bersama. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Forum Pembauran Kebangsaan karena telah menjadi bagian dari gerakan besar ini. Terima kasih kepada semua sponsor, warga Kota Kupang yang sudah dan akan terus mengawal perjuangan ini bersama. Jadi nanti tempat sampah ini, adik-adik sekalian warga Kota Kupang, Bapak Ibu bantu saya untuk jaga. Jangan sampai tempat sampah ini hilang. Jangan sampai ada yang ambil. Nanti saya lapor ke Pak Kapolresta ini masuk dalam pidana pencurian. Izin Pak Kapolresta, karena ini harus kita jaga bersama. Kalau tidak nanti dirusak dan lain-lain. Saya akan jaga ini ketat. Saya mohon Bapak Ibu sekalian warga Kota Kupang bantu kita saling mengawasi, jaga tempat sampah ini supaya jangan rusak.
Mari kita jaga kota ini bersama, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari, karena Kota Kupang adalah rumah bersama. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota Kupang. Cara berikut, panitia atau satgas menyiapkan tong sampahnya untuk diserahkan secara simbolis, Bapak. Ya, baik. Kami minta perwakilan dari masyarakat untuk bisa menerima ini dari Bapak Wali Kota. Ada Bapak